Film adalah hasil dari proses kreatif berbagai unsur, di antaranya seni musik, seni rupa, seni suara, seni teater, serta teknologi dengan kekuatan gambar sebagai bentuk visualisasinya. Film menjadi hal yang amat disorot perkembangannya dalam industri entertainment, apalagi akhir-akhir ini banyak berkembang platform-platform OTT atau over the top yang menampilkan konten-konten internet, yang mana salah satunya adalah film. Platform-platform ini bekerja sama dengan suatu film ataupun memproduksi film original yang hanya didapat dinikmati di platform mereka saja. Contohnya Netflix dengan Netflix originalnya, video dengan VIP Pass filmnya, Disney Plus Hotstar dengan eksklusif in Disney Hotstar-nya, dan lain sebagainya. Tentu, untuk mengakses konten dari platform-platform tersebut dibutuhkan biaya berlangganan yang menjadi bahan bakar bagi platform tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Dalam perkembangan yang sangat pesat ini, tentu diikuti dengan alternatif dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yakni membuat platform ilegal dengan membajak film-film dan mengkomersilkan film tersebut ke khalayak umum, yang mana tentu saja ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Siar yang berlaku di Indonesia. Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar di suatu tempat. Penyiaran sendiri bisa dari televisi atau radio dan film. Contoh dari media penyiaran itu sendiri sering kita lihat pada media televisi seperti Global TV, Antv, SCTV, dan masih banyak lagi. Semakin majunya zaman, maka semakin juga media penyiaran yang ada. Dapat kita lihat bahwa media penyiaran juga sudah bisa kita gunakan melalui jejaring internet. Salah satu contohnya ialah Netflix, iFlix, Catch Play, yang menyediakan jasa streaming atau langsung nonton melalui website media penyiaran mereka. Dan seperti yang kita dengar sebelumnya, perkembangan ini juga diikuti dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang membuka jasa ini secara ilegal dan secara langsung melakukan cybercrime. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai suatu tindak kriminal yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi sebagai alat kejahatannya. Cybercrime ini ditemukan di ruang cyber atau cyberspace. Tentu, cybercrime ini sangat meresahkan bagi masyarakat kita karena jenisnya yang sangat banyak, mulai dari phishing, carding, pencurian data, hingga mungkin yang paling umum di telinga kita adalah pelanggaran hak cipta di dunia internet. Pelanggaran hak cipta sering ditemukan di website-website streaming film yang ilegal, yang biasanya tidak memiliki domain name, melainkan langsung IP address yang membuatnya sulit untuk dilacak oleh pihak yang berwenang. Website-website ini menayangkan berbagai jenis film, baik Indonesia maupun luar negeri, secara gratis dan tanpa izin. Bahkan, beberapa film terbaru yang keluar di bioskop terkadang dapat ditemukan di website ini dengan sangat mudah. Hal seperti ini tentunya menyulut amarah sineas dan orang-orang yang berkontribusi dalam kemajuan film, terutama di negeri kita. Pemberantasan website seperti ini harus dilakukan secara rutin, agar tidak semakin menjamur di negeri kita dan membuat orang-orang malah tidak menghargai arti dari sebuah karya itu sendiri. Adapun kasus yang kami bahas adalah kasus penuntutan salah satu media streaming Indonesia, yaitu Video.com, atas dugaan pembajakan konten kedua website streaming ilegal yang menyiarkan video original series video yang berjudul Jingga dan Live in My Ketos, yang telah ditayangkan mereka tanpa izin dari pihak video itu terlebih dahulu. Dari kasus ini dapat kita lihat beberapa pelanggaran undang-undang yang sudah ada, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2002 dan Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang melanggar pasal 9 dan pasal 113, dan juga yang melanggar hak ekonomi pencipta dengan mengkomersialkan ciptaan orang lain untuk dirinya sendiri, dan juga melanggar hak atas kekayaan intelektual yang juga telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, sehingga dapat dikenai denda sebanyak 4 miliar rupiah. Kasus ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, serta melanggar Undang-Undang ITE pasal 38 ayat 1 atas pembajakan film itu.
Dari sini dapat kita lihat bahwa permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini adalah masalah perlindungan hukum terhadap pencipta dan atau pemegang hak cipta. Dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dari situ dapat kita lihat bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini yaitu industri perfilman Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 2 tahun terakhir ini. Sebagai penikmat karya film lokal, kita harus mendukung perkembangan dan kemajuan industri perfilman Indonesia dengan cara menonton film di situs ataupun platform yang resmi. Pembajakan dan streaming ilegal bukanlah tindakan yang mendukung industri perfilman. Justru sebaliknya, hal itu dapat menjadi pedang bermata dua, di mana dapat merusak industri perfilman Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah jelas mengatur dan melindungi hak cipta dan hak siar dari suatu karya film. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, kita harus mematuhi aturan-aturan tersebut, menjaga dan menerapkan peraturan itu agar industri perfilman Indonesia terus berkembang dan dihargai di mata dunia.